aku menjadi seorang entrepreneur itu adalah menjadi seorang yang mestinya lebih baik lagi. Karena banyak banget orang yang uh, mau bisnis sama kita, itu pasti melihat orangnya dulu, bukan melihat skillnya. Oke, at least pertama dia melihat nih portfolio aku. Tapi yang jago gambar di dunia ini gak cuma aku. Yang kedua, setelah mereka ngobrol, pasti semua orang itu pasti mikir, ini gue cocok gak ya ngobrol sama nih orang gitu. Kalau udah gak nyambung, sehebat apapun ini orang, gak mungkin akhirnya diterima. Jadi untuk supaya kalau ditanya value apa yang paling penting menurut aku adalah satu, menjadi creativepreneur itu harus you have to lu harus punya attitude lu mau belajar all the time. Kayak kalau di perusahaan aku, di Miwa dan di pabrik aku tuh number one. Gak ada yang berani nggak ada, ya secara level aku selalu masih nomor satu, aku foundernya, masih CEO-nya, pabrik aku ownernya juga. Pasti pegawai aku nggak ada, ya kalaupun ngasih masukan nggak berani ngeritik, pasti. Nah, tapi di satu sisi, gimana caranya kita be a better person gitu. Ya kita harus belajar dari orang-orang. Berarti kan aku harus belajar keluar gitu. Yang kayak tadi aku bilang, aku punya teman-teman yang lebih bijaksana dari aku, jadi aku bisa bertukar pikiran dan segala macam. Tapi sebelum bertukar pikiran, lu harus punya attitude you want to learn gitu. Karena belajar itu sumber hidup. Sampai mati gitu ya. Karena ketika kita bilang kita we are enough gitu ya, gue selesai, gue gak mau belajar, itu di saat dimana kita sebenarnya mati gitu. Dan zaman itu berubah dengan teknologi dan segala macam, kita harus ikutin gitu, bener-bener kita harus ikutin, nggak cuma untuk bisnis tapi juga untuk ilmu secara pribadi. Jadi kalau ditanya value yang menurut aku paling penting adalah willing to learn, that's number one. By the way, itu juga value di mana Disney menerima aku. Jadi ketika aku dulu keterima di Disney, aku nanya sama the number one person for Disney Southeast Asia. Jadi dulu bos aku, namanya Roger. And I was just a fresh graduate. Aku baru lulus, aku nggak punya experience apapun. Dan yang dulu apply untuk role aku itu banyak banget. Dan kita interview 4 kali. Dan akhirnya aku yang keterima. Sampai akhirnya aku tanya sama si Roger. First day aku diterima, aku nanya, Roger, ini di Singapura ya, jadi Inggris. Roger, from all the candidates yang apply, I know I'm not the best. Portfolio gue mungkin nggak the best, nggak yang terbaik, pasti ada yang lebih baik dari gue. So, apa yang membuat lo menerima gue? And his answer, it's very good dan aku nggak akan pernah lupa. Dia bilang, karena dari semua kandidat, gue yang paling antusias itu lo. Jadi, you have a very good spirit, lu semangat banget. Dua, you have a very good attitude. Yang ketiga, you are willing to learn. Gue nggak perlu orang yang paling pintar di dunia ini, gue nggak perlu orang yang portfolio paling bagus di dunia ini. Gue cuma perlu 3 hal ini untuk bisa gue nge-training orang ini menjadi sukses. Karena itu bekal orang sukses. That's his answer. Dan itu aku ingat selamanya, aku akan ingat selamanya sampai hari ini. Dan aku masih bersahabat baik dengan Roger. Dia salah satu mentor bisnis aku juga sampai hari ini. Jadi kalau mau ditanya value apa, ya itu 3 tadi gitu. Even a big company like Disney, mereka nggak lihat portfolio doang, tapi mereka melihat attitude gitu. Jadi so attitude is number one gitu. 2, itu value kalau secara attitude. Yang kedua, integritas menurut aku. Jadi banyak banget orang yang bisnis sama aku because of my integrity.
not because I'm the best illustrator. I'm sure banyak banget di luar sana yang gambarnya jauh lebih bagus dari aku, tapi mungkin mereka tidak berhasil bisnis aku. Selalu punya integritas. Jadi aku banyak banget ditawarin bisnis dengan orang-orang, terus ada bribing-nya, atau ya under table gitu, aku disuap dan segala macam, atau ada yang minta persenan gitu ya. Itu biasanya aku say no gitu, karena menurut aku itu tidak sejalan dengan hati aku. Aku selalu mikir, gue bisa nggak tidur nanti malam dengan keadaan ini? Kalau nggak bisa, don't take it. Nah, ternyata attitude ini menjadi salah satu portfolio bagus buat aku. Jadi ketika aku ada ulang tahun yang Miwa, atau misalnya mau bikin acara, itu banyak banget. Aku bahkan nggak usah minta sponsor, banyak banget brand-brand besar itu malah datang ke aku because of this integritas dan trust, karena mereka sangat trust gitu ya. Jadi mereka langsung, mau nggak kita sponsorin, mau nggak kita ulang tahun nih, kayak BCA kemarin ulang tahun, mereka langsung kasih aku space gede banget, padahal brand aku juga masih baru banget dan nggak semua orang tahu gitu. But because they trust me and they believe in my vision and integritas, akhirnya mereka mau sponsorin dan ngasih kesempatan. Jadi menurut aku value integritas itu penting banget ditanam di kehidupan sehari-hari secara pribadi dan secara bisnis. Terus banyak banget yang nanya sama aku, gimana caranya, misalnya proyeknya gede banget, tapi kita harus nge-bribe. Aku banyak banget ditawarin kayak gitu. Value-nya 3 digit, ratusan juta. Tapi akhirnya aku turn down karena ya itu tidak sesuai dengan hati aku. Kedua, menurut aku kalau rezeki nggak kemana. Dan aku pengen uang yang aku hasilkan itu benar-benar murni hasil jalan jujur. Dan aku senang banget karena aku bisa bilang sampai hari ini aku berhasil menjalankan itu, dan toh juga aku nggak kekurangan dalam menjalani operasional sehari-harinya gitu. Jadi kalau ada yang nanya, aduh Kak gimana nanti nggak ada omset dan segala macam, no. Aku udah buktiin itu dan itu berjalan. Attitude ini sebenarnya aku dapetin juga bekalnya dari Disney. Disney itu setiap 2 tahun sekali semua pegawainya itu dicek adanya namanya namanya corruption test. Nah, jadi Disney itu bekerja sama dengan FBI seluruh dunia ya. Jadi ini Disney Amrik itu secara company bekerja sama dengan FBI untuk ngecek pegawainya, background check every 2 years. Jadi misalnya kalau aku mencuri di Indonesia, waktu aku menjadi employee Disney, itu aku bisa langsung mencuri. Karena itu pasti di screening sama FBI, dia udah punya intel dan segala macam seluruh dunia. Dan itu pasti aku ada warning letter bahwa gue melakukan kondak kejahatan bla 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 dan tidak sesuai dengan value Disney, dan itu akhirnya aku bisa dikeluarkan. Dan itu dicek every 2 years kita renew kontrak corruption test. Jadi every 2 years itu lu harus ambil tes ini internally dan itu lo harus tanda tangan surat perjanjian gitu, dan itu legal. Jadi kalau misalnya you conduct something, lu langsung di cut right away within 24 hours. Itu aku masih ingat banget. Jadi itu salah satu value yang aku kaget bahwa wow, even the company sebesar Disney itu yang dia punya 200 cabang di seluruh dunia ya. Bayangin itu pegawainya berapa. Itu aja masih conduct this kind of value gitu sampai hari ini. Makanya itu tertanam juga sampai aku mikirnya kalau perusahaan gede aja melakukan itu, there must be some good reason kenapa mereka melakukannya. So integritas itu yang sebenarnya aku bawa ketika aku punya Miwa gitu. Jadi menurut aku itu 2 value yang sangat
baik. Siap. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena don't underestimate the power of pray. Gitu ya. Karena ketika kita berdoa, sebenarnya itu adalah satu-satunya momen di mana kita benar-benar jujur. Gak ada. Aku yakin banget di dunia ini gak ada orang yang kalau lagi doa tuh bohong. Gak ada. Karena itu benar-benar sacred banget. Kita benar-benar ngomong kepada diri sendiri, daripada pencipta kita, siapapun itu, apapun agamanya. Dan that's the moment lu akhirnya tahu diri lu tuh siapa. Nah, menurut aku the power of pray itu juga salah satu menunjang keberhasilan kita, nggak cuma secara duniawi, tapi juga secara spiritual. Karena selain makhluk sosial, kita juga makhluk spiritual sebenarnya secara